Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramdhani dari Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM di terakhir yaitu 069. Ya, di sini saya akan melanjutkan proyek dari tugas pemrograman komputer yang kelima, yaitu materi yang saya akan bawakan perulangan atau looping. Ya, melanjutkan project dari tugas pemrograman komputer ya guys. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan. Apa sih itu loop? Loop itu adalah struktur kontrol yang digunakan dalam pemrograman untuk mengulangi satu set instruksi atau pernyataan sama kondisi yang ditetapkan tercapai. Jadi pada menulis kode yang sama berulang kali, kamu bisa menggunakan loop untuk mengotomatisasi proses pengulangan tersebut. Ada beberapa jenis loop yang sering digunakan, seperti for loop, while loop, dan do while loop. Kita masuk ke jenis-jenis loop. Yang pertama ada for loop. For loop ini digunakan ketika kamu sudah tahu secara pasti berapa kali sebuah blok kode perlu dijalankan. Misalnya, jika ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, kamu bisa menggunakan for loop ini daripada menulis perintah cetak 10 kali. Lalu yang kedua ada while loop. While loop ini digunakan ketika kamu ingin blok kode dijalankan selama kondisi tertentu masih terpenuhi, tapi kamu tidak tahu pasti beberapa kali loop itu akan berulang. Sebagai contoh, membaca dari sebuah file hingga tidak ada lagi data yang bisa dibaca. Lalu yang ketiga ada do while loop. Sedikit berbeda dengan while loop. Do while loop menjamin bahwa blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Hal ini karena pengecekan kondisi dilakukan setelah satu kali eksekusi blok kode. Lalu kita masuk ke mengapa sih kita menggunakan loop ini. Di sini ada beberapa alasan lah kenapa kita menggunakan loop. Jadi yang pertama itu ada untuk mengurangi jumlah kode. Jadi kamu tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali untuk tugas yang repetitif. Lalu yang kedua ada kemudahan dalam pengelolaan kode. Dengan loop ini, kode menjadi lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk dikelola. Yang ketiga, kemampuan skala. Jika ada perubahan atau penambahan, kamu hanya perlu mengubah sedikit kode di dalam loop daripada setiap baris kode yang berulang. Jadi ini ya teman-teman, kurang lebihnya mengapa sih kita menggunakan loop ini. Ada 3 poin yang saya jelaskan tadi. Lalu kita ke bagaimana cara kerja loop ini sendiri. Pada dasarnya, loop terus menjalankan set instruksi sampai kondisi yang telah ditentukan tidak lagi terpenuhi. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, inisialisasi. Menentukan variabel awal yang akan digunakan dalam pengecekan kondisi. Lalu yang kedua ada pengecekan kondisi. Sebelum setiap iterasi, kondisi akan diperiksa. Jika kondisi benar, loop akan terus berjalan. Yang ketiga, eksekusi blok kode. Jika kondisi terpenuhi, blok kode di dalam loop akan dijalankan. Lalu yang keempat, pembaruan variabel. Variabel yang digunakan dalam kondisi akan diperbarui supaya loop bisa bergerak menuju kondisi akhir. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan umum lah saat kita menggunakan loop ini itu ada apa aja sih, maksudnya beberapa kesalahan-kesalahan yang umumnya. Jadi yang pertama itu ada infinited loop. Ini terjadi uh, saat kondisi loop selalu bernilai benar dan loop tak pernah berakhir. Jadi itu infinite loop ini terjadi mengapa di saat kondisi loop ini selalu bernilai benar dan loop tak pernah berakhir. Lalu yang kedua ada off by one errors. Kesalahan hitung yang berakibat pada loop yang berjalan satu kali lebih banyak atau kurang. Ya, lanjut, kita ke repeat until. Algoritma perulangan repeat until atau ulangi sampai adalah jenis perulangan yang mengeksekusi blok pernyataan berulang kali hingga kondisi tertentu menjadi benar. Perbedaannya dengan perulangan lain adalah bahwa blok pernyataan di dalam repeat until selalu dieksekusi setidaknya satu kali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah blok tersebut dieksekusi.
bukan di awal. Jadi untuk repeat until ini sendiri penjelasannya seperti ini ya. Jadi itu repeat until adalah jenis perulangan yang mengeksekusi blok pernyataan berulang kali hingga kondisi tersebut menjadi tertentu. Hingga kondisi tersebut menjadi benar atau true. Kita lanjut ke cara bekerjanya repeat until. Yang pertama adalah eksekusi awal. Perintah atau blok pernyataan di dalam repeat dieksekusi pertama kali. Lalu yang kedua, pengecekan kondisi. Setelah blok selesai dieksekusi, kondisi yang ditentukan pada bagian until akan diperiksa. Yang ketiga, ada perulangan jika kondisi salah. Jika kondisi until masih salah atau false, algoritma akan kembali ke awal, blok repeat, dan mengulang eksekusi pernyataan di dalamnya. Yang keempat, berhenti jika kondisi benar. Perulangan akan berhenti dan berlanjut ke perintah setelah blok repeat until hanya ketika kondisi until bernilai benar atau true. Contoh-contoh konsep. Yang pertama ada, Anda pasti akan mengikuti ujian atau eksekusi awal. Ini sebelumnya bayangkan jika Anda diminta mengulangi ujian sambil lulus ya teman-teman. Yang pertama ada, Anda pasti akan mengikuti ujian atau eksekusi awal. Lalu yang kedua ada, kemudian Anda memeriksa hasilnya atau kondisi. Lalu jika Anda belum lulus atau kondisinya false, Anda akan mengulangi ujian lagi atau eksekusi kembali. Proses ini akan terus berlanjut sampai Anda lulus atau kondisinya true dan baru berhenti setelah itu. Ya, jadi teman-teman ini adalah contoh konsep atau uh, diibaratkan seperti dianalogikan jika Anda mengulang ujian sampai lulus. Ini diibaratkan seperti itu ya teman-teman. Jika dianalogikan ke uh, ketika kalian diminta mengulang ujian sampai lulus. Ini contoh konsepnya seperti ini. Contoh gampangnya lah. Contoh biar Anda bisa terbayangkan atau tergambarkan di pikiran Anda, teman-teman. Jadi yang pertama, eksekusi awal ini ketika teman-teman pasti akan mengikuti ujian. Jadi eksekusi awal ini dianalogikan seperti Anda pasti akan mengikuti ujian. Lalu pada di kondisi ini, jika teman-teman memeriksa hasilnya, ini yang disebut kondisi. Lalu kondisinya false atau kondisi false ini diibaratkan seperti jika teman-teman belum lulus, dan eksekusi kembali ini diibaratkan atau dianalogikan contohnya seperti teman-teman ini mengulang ujian lagi dan kondisinya true jika uh, proses yang teman-teman tadi alami akan berlanjut sampai lulus. Ini sebutnya kondisinya true dan baru berhenti setelah itu. Contohnya ya teman-teman. Contoh konsep lah. Jika konsepnya ini dianalogikan sebagai uh, mengulang ujian sampai lulus itu seperti inilah kurang lebihnya. Kita masuk ke perbedaan dengan while do. Perbedaan kunci dengan while do adalah yang pertama, repeat until. Mengeksekusi blok pernyataan dahulu, lalu memeriksa kondisi. Perulangan berhenti ketika kondisi true. Lalu yang kedua ada while do. Mengecek kondisi dahulu. Jika kondisi true, blok pernyataan dieksekusi. Perulangan berhenti ketika kondisi false dan bisa jadi blok pernyataan tidak pernah dieksekusi jika kondisinya salah di awal. Jadi untuk perbedaan dengan while do ini, jadi untuk repeat until dieksekusi dulu bloknya, lalu diperiksa, lalu perulangan berhenti ketika kondisinya true. Dan untuk while do dicek dulu kondisinya, lalu jika kondisinya true, blok pernyataan baru akan dieksekusi. Perulangan berhenti ketika kondisinya false. Nah, itu berbedanya teman-teman. Kita masuk ke contoh flowchart loop. Untuk for loop ini, kalian bisa lihat sendiri teman-teman bahwa contoh dari flowchart loop ini sendiri tuh bagaimana sih. Di sini ada for loop, I need, kita ke v s a key, I want. Untuk for loop, while loop, I need, condition kita ke I want, I2,
kembali lagi lalu ke F, lalu ini yang terakhir repeat loop, I need, I want, I to ke condition. Ya, ini untuk contoh flowchart loopnya sendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lah. Lalu pola iterasi pada list. Pola iterasi pada list adalah cara untuk mengunjungi setiap elemen dalam sebuah list satu persatu untuk memproses atau mengekstrak informasi darinya. Teknik yang umum digunakan untuk iterasi list ini di banyak bahasa pemrograman seperti Python adalah for loop dan while loop. Penggunaan for loop memungkinkan akses langsung ke setiap elemen, sementara while loop membutuhkan pengelolaan indeks secara manual untuk mengakses elemen berdasarkan posisinya. Ini untuk pola iterasi pada list ya. Lalu kita masuk ke jenis iterasi dalam pemrograman. Jadi, yang pertama, iterasi dengan perulangan atau loop. Dalam banyak bahasa pemrograman, iterasi seringkali dibutuhkan dalam bentuk perulangan atau loop. Berikut adalah beberapa tipe perulangan yang sering digunakan. Yang pertama adalah for loop, atau digunakan untuk melakukan iterasi dengan jumlah yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu yang kedua ada while loop, digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui secara pasti dan bergantung pada suatu kondisi. Lalu yang ketiga ada do while loop, atau mirip dengan while tetapi kode dijalankan setidaknya satu kali sebelum pengecekan kondisi. Ya, ini adalah beberapa jenis-jenis iterasi dalam pemrograman. Kita masuk ke masih di jenis iterasi. Ini yang kedua, bagian 2, yaitu iterasi rekursif. Selain menggunakan loop, iterasi juga dapat dilakukan dengan rekursi, yaitu proses pemanggilan fungsi secara berulang di dalam dirinya sendiri. Rekursi banyak digunakan dalam pemrosesan struktur data seperti pohon atau tree dan grafik program. Ya, kita lanjut ke implementasi iterasi dalam proyek pemrograman. Jadi di sini untuk studi kasusnya ada pengembangan aplikasi to-do list. Misalkan kita sedang mengembangkan aplikasi to-do list sederhana yang memungkinkan pengguna menambahkan dan menghapus tugas dari daftar mereka. Dalam skenario ini, iterasi digunakan untuk yang pertama itu untuk menampilkan daftar tugas, yang kedua menghapus tugas berdasarkan input pengguna, dan yang ketiga dan memeriksa apakah daftar kosong sebelum menampilkan tugas kode Python sederhana untuk menampilkan daftar tugas menggunakan iterasi. Ya, ini di bawah ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini contoh dari implementasi iterasi di dalam proyek pemrograman. Contoh ini merupakan diambil dari studi kasus yang pengembangan aplikasi to-do list. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, buat tugas dalam kurung berpetik, belajar Python, dalam petik, koma, mengerjakan PR, baca buku. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke repliknya ya, ke Python untuk perulangan. Jadi di sini saya akan membuat programnya dulu dari awal step pertama. Jadi kalian bisa pencet step ketik file ketik 0 ketik 5 ring ya, ring tulis sekarang. Kalian ketik sekarang, kalian menggunakan tanda dulu apa, ketik 2 dan ketik ya teman-teman. Lalu kalian tulis koma dan tuliskan angka ya. Kita ke bagian 5, kalian tulis angka plus sama plus sama dengan 1, kalian tulis
menambah nilai agar kalian ketik menambah nilai agar tidak terjadi infinite loop. Ya, sudah selesai. Jadi itu kalian pertama, eh, step awal berikan hashtag lalu berulangan while, yang kedua adalah angka sama dengan 0, yang ketiga kalian ketik while angka kurang dari 5, yang keempat kalian cetak atau print tambahkan angka sekarang angka, yang kelima angka plus sama dengan 1, tulis menambah nilai agar tidak terjadi infinite loop. Oke teman-teman, mari kita coba untuk di run ya. Kita run. Nah, berhasil ya teman-teman, sesuai ya. Mohon maaf jika tadi apa sedikit ada kesalahan teknis. Nah, sekarang udah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk ininya, oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang kedua ya, untuk perulangan for dengan range. Kita pertama-tama bikin step pertama. Kalian ketik ya step terus perulangan for dengan range, lalu ketik for I in range dalam kurung 5. Nah, yang ketiga kalian ketik print dalam kurung ini, ketik kalian tulis perulangan k lagi dan koma langsung I. Nah, kita coba ya teman-teman, kita langsung run. Ya, berhasil lah teman-teman, sesuai berarti. Ya, ini adalah perulangan for dengan range. Ya teman-teman, kita lanjut ya Python. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita ketik cetak bilangan genap dari 1 sampai 10, lalu kalian ketik for I in range 1 lalu 11.
tulis print I, koma, ayam, genap, kita coba run ya teman-teman. Nah, sesuai ya teman-teman. Jadi di sini 2 adalah bilangan genap, 4 adalah bilangan genap, 6 adalah bilangan genap, 8 adalah bilangan genap, dan 10 adalah bilangan genap. Ya teman-teman, kita sekarang lanjut ke scratch ya. Nah, untuk yang number list ini ya teman-teman, kita coba bikin dari awal. Sebenarnya memang saya sudah membuatnya. Ini ya teman-teman lihat. Kali ini untuk biar saya lebih jelas lagi, saya akan membuat dari awal lagi sembari saya menjelaskan bagaimana ke teman-teman. Dari awal itu mesti teman-teman masukkan panen win, lalu kita ke variabel delete ini blok, kita ke set, kita satu, kita masukkan repeat, masukkan length, kita masuk ke 8 8 ya, kita ke index, itu ya teman-teman. Masuk ke sama teman-teman. Kita masukkan ke item dulu teman-teman. Kita masukkan ke index tab, dan di B kita masukkan panel action sini teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman, sudah menjadi ya. Jadi kalian untuk mengambil di sini akan ketik, tapi langsung isi dulu buat jadi seperti ini teman-teman. Masukkan when, masukkan tools yang delete, masukkan yang set, kalian masukkan tools yang repeat. Repeat ini bagian ini teman-teman ya, control, masukkan, lalu kalian masukkan variabel lagi, kalian masukkan puzzle yang 18, lalu kalian masukkan yang item temuan ya, lalu kalian masukkan yang change ya, bisa lihat teman-teman kalau seperti ini teman-teman ya teman-teman. Kita masuk ke sekarang yang delivery order ya teman-teman, kita ke pizza order. Jadi sebelumnya memang
sudah dibuat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat pizza order project atau project pizza order ini di scratch ya teman-teman. Secara sederhananya saja mungkin atau singkatnya saja mungkin saya akan menjelaskannya ya. Yaitu pertama-tama teman-teman kalian masukkan tools yang win, lalu kalian teman-teman masukkan tools kalian ke variabel, lalu masukkan kalian delete delete all of, kalian tuliskan, lalu kalian ketik, lalu kalian ganti ke bija order, lalu kalian ke hide variable, dimasukkan, dipasangkan ke sini, lalu kalian ke masuk ke set, dipasangkan lagi, lalu kalian ke loop. Sekarang teman-teman kalian masukkan yang say hello, lalu kalian ke variable lagi, kalian masukkan yang wait, ke ke control, kalian masukkan ke wait sini, lalu kalian masuk ke variabel lagi, kalian set sini, masukkan seperti ini ya contohnya teman-teman, lalu kalian kena ini di repeat masukin sini sampai panjang, lalu di bagian repeat dan ini kalian masukkan puzzle base lagi kurang lebihnya segini, sedikit banyak ya memang teman-teman. Kalian masuk ke sensing, kalian X masukkan, lalu kalian masukkan if masukkan lagi, lalu di dalam if ini ada kalian masuk operator bagian sama dengan ini, lalu kalian ganti answer dan yes, lalu kalian masuk ke S lagi ya teman-teman, ke sensing dulu, kalian masuk ke S, masukkan lagi, lalu kalian ke variabel, kalian masukkan set ya, lalu kalian tambahkan ini add item sekarang teman-teman, add dan add lalu kalian masukkan, lalu kalian masukkan yang item sekalian ketik bisa choice available pizza dan pizza order kalian pilih itu ya teman-teman, lalu kalian masuk ke change lalu kalian masuk ke kalau say masukkan lagi di dalam say ini, kalian masuk operator, lalu kalian tambahkan yang join teman-teman, join, lalu kalian masukkan ke tambahkan masuk ke variabel lagi ke item ya teman-teman, item kalian masukkan, lalu kalian pasangkan ke yang pizza choice ini, kalian pasangkan dan yang kalian masukkan lagi pasangan labels, lalu kalian masukkan joinnya lagi teman-teman, lalu kalian ke masukkan weight di bagian control weight, nah lalu kalian ke set teman-teman, set masukkan di bawah ya langsung. Setelah itu kalian masukkan pada say ini operator, masukkan join lagi 2 kali, lalu kalian ketik you have to pay, lalu kalian masukkan total price dicentang, lalu ketik lagi euro, lalu kalian ke console masukkan weight, lalu kalian ke sensing bertanya untuk menanyakan ya guys, ini untuk bagian yang sensing, lalu bagian S ini untuk bertanya ya guys. Nah kalau kalian ketik what do you want to leave 0 min 2500 25%, sorry kalian masukkan ketik, lalu kalian masuk ke variabel, kalian masukkan set, lalu kalian pencet centang yang total price, lalu kalian masukkan yang ini ya teman-teman, yang ke operator, apa yang ini teman-teman, plus dan plus ini, lalu kalian centang lagi total price 2 kali, langsung kalian ke ini teman-teman, ke yang answer buat mencari jawabannya dari yang kalian yang tadi tanyakan ini, answer plus kalian ketik 100, kalian ke bawah lagi, kalian
pencet say, lalu kalian ke operator untuk yang terakhir, join sekali, lalu kalian join apel banana ini, lalu kalian ketik thank you, press is no, lalu kalian centang lagi di bagian total price, kalian lagi ketik lagi di pizzas are on the way, ya begitu ya teman-teman. Ini di sini di bagian apa available pizzanya kalian ketik margherita, calzone, four cheese, pepperoni, napoli, pizza order 60 ya ini sudah terdetek ya teman-teman, sudah sesuai ya. Total price itu adalah 35,1 untuk pizza choice nya adalah 4 ya, begitu ya guys teman-teman untuk perhitungannya di project pizza order ini. uh, ya untuk tugas atau project kelima dari pemrograman komputer ini sepertinya sampai di sini dulu teman-teman. Apabila saya ada kata kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.